Surah Al-Baqarah, ayat 83. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, kamu tidak menyembah selain Allah, dan kepada ibu bapak dengan kebaikan yang sempurna, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Ayat ini merupakan uraian tentang kedurhakaan mereka, yang menjadi bukti bahwa mereka benar-benar seperti bunyi ayat yang lalu, telah diliputi oleh dosa mereka masing-masing. Ayat ini memerintahkan, cobalah ingat dan renungkan keadaan mereka secara umum, dan ingat dan renungkan pula secara khusus ketika kami yang Maha Kuasa, melalui utusan kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu bahwa kamu tidak menyembah sesuatu apapun dan dalam bentuk apapun selain Allah yang Maha Esa, dan dalam perjanjian itu, kami memerintahkan juga mereka berbuat baik dalam kehidupan dunia ini kepada Bapa dengan kebaikan yang sempurna, walaupun mereka kafir, demikian juga kaum kerabat, yakni mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, serta kepada anak-anak yatim, yakni mereka yang belum balik, sedang ayahnya telah wafat, juga kepada orang-orang miskin, yakni mereka yang membutuhkan uluran tangan. Karena tidak semua orang dapat memberi bantuan kepada yang disebut di atas, maka perintah tersebut disusul dengan perintah, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia seluruhnya, tanpa kecuali. Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkukuh solidaritas mereka, disusulkannya perintah itu dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah, yaitu laksanakanlah sebaik mungkin dan bersinambung, sholat dan tunaikanlah zakat dengan sempurna. Itulah perjanjian yang mereka sepakati dengan Allah, tetapi ternyata, kemudian kamu, wahai Bani Israel, tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Firman-Nya, La ta'buduna illa Allah artinya, kamu tidak menyembah selain Allah. Ada yang menerjemahkan kalimat ini dengan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Terjemahan itu tidak sesuai dengan redaksi ayat, walau keduanya sesuai dengan satu kiroat, yaitu, La ta'budu illa Allah. Terjemahan penulis mengandung penekanan yang lebih dalam, karena suatu larangan yang dikemukakan dalam bentuk berita, lebih tinggi penekanannya daripada yang secara tegas berbentuk larangan. Yang berbentuk berita, menunjukkan bahwa ia telah dilaksanakan, sedang yang berbentuk perintah boleh jadi tidak dilaksanakan. Secara sedikit rinci, hal ini akan diuraikan lebih jauh ketika menjelaskan Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusul dengan perintah berbakti kepada orang tua. Memang, mengabdi kepada Allah harus ditempatkan pada tempat pertama, karena Dia adalah sumber wujud manusia dan sumber sarana kehidupannya. Setelah itu, baru kepada kedua orang tua yang menjadi perantara bagi kehidupan seseorang, serta memeliharanya hingga dapat berdiri sendiri. Ayat itu dilanjutkan dengan sanak kerabat, karena mereka berhubungan erat dengan kedua orang tua. Demikian seterusnya, ayat di atas yang menyusun prioritas bakti dan pengabdian. Ketika menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 58, penulis telah kemukakan pendapat Al-Haroli tentang makna ihsan. Pendapat lain dikemukakan oleh Ar-Raghib Al-Eshfahani. Menurutnya, kata ihsan digunakan untuk dua hal, pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata ihsan lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dari kandungan makna, adil. Karena, adil, adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada diri Anda. Sedangkan ihsan, adalah memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda. Adil adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedangkan ihsan adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri, dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Engkau dan hartamu adalah untuk milik ayahmu atau orang tua, hadis riwayat Abu Daud. Setelah memerintahkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, yakni yang ayahnya meninggal dan masih belum dewasa, serta orang yang butuh secara umum, ayat ini melanjutkan uraiannya tentang isi perjanjian Allah dengan Bani Israel, yaitu bahwa mereka juga diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang dilukiskan oleh ayat ini dengan kata fcgesnan, kata husnan, mencakup segala sesuatu yang menggembirakan dan disenangi. Ucapan yang disifati seperti itu adalah ucapan yang kandungannya benar, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan lagi indah, bukan saja redaksinya, tetapi juga kandungannya. Kata ini dapat mencakup perintah berbuat baik dan larangan berbuat munkar. Bahwa kepada semua orang diperintahkan untuk mengucapkan yang baik, karena dengan mengucapkan yang baik akan terjalin hubungan yang harmonis. Apalagi bila disadari bahwa, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berucap yang benar. Bila suatu ucapan baik dan benar, maka ini pertanda ketulusan dan kejujuran, sehingga seandainya ucapan itu pun merupakan kebenaran yang pahit, namun karena disampaikan dengan baik dan bijaksana, maka diharapkan pesan tersebut akan diterima dengan baik pula oleh mitra bicara dan pendengarnya. Di samping itu, para leluhur Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW itu, juga menerima butir selanjutnya dari perjanjian tersebut, yaitu, melaksanakan sholat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna. Anda lihat bahwa, ajaran sholat dan zakat telah diwajibkan Allah terhadap umat-umat terdahulu,
termasuk terhadap Bani Israel yang dibicarakan ayat ini. Memang, semua prinsip-prinsip akidah seperti percaya kepada Allah dan hari kemudian, para malaikat dan para nabi, prinsip-prinsip syariat seperti sholat, zakat, puasa dan haji serta prinsip-prinsip akhlak seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada yang butuh, serta berucap yang baik dan benar, semuanya diajarkan oleh nabi-nabi yang diutus Allah sejak Adam alaihissalam, hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel pada mulanya menerima baik perjanjian itu dan bersedia mengamalkannya. Tetapi kemudian, seperti bunyi ayat di atas yang ditujukan kepada mereka, kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Terdapat 3 kali kata, kamu, pada penggalan ayat ini. Sebagian ulama memahami kata, kamu, yang pertama dan kedua ditujukan kepada leluhur Bani Israel yang menerima perjanjian itu. Sedang kata, kamu, yang ketiga, ditujukan kepada mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas, sekali lagi terlihat bagaimana Al-Quran tidak mengecam mereka semua dengan menekankan bahwa, kecuali sebagian kecil dari kamu yang menepati janjinya. Sebagian kecil itu, sejak dahulu ketika perjanjian dijalin pada zaman Nabi Musa alaihissalam, juga pada masa turunnya Al-Quran di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hingga kini pun demikian. Ayat 84. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darah kamu, dan kamu tidak akan mengusir diri kamu sendiri dari kampung halaman kamu, kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu menyaksikannya. Kalau ayat yang lalu berkaitan dengan hal-hal yang harus mereka kerjakan, maka ayat ini mengingatkan isi perjanjian menyangkut hal-hal yang harus mereka tinggalkan. Ayat ini memerintahkan lagi, dan ingat juga ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Nabi Musa alaihissalam, mengambil janji dari leluhur kamu, hai Bani Israel, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darah kamu, yakni membunuh orang lain tanpa hak, dan juga kamu tidak akan mengusir diri kamu sendiri, yakni saudara sesama manusia dari kampung halaman kamu. Selanjutnya, mereka juga diingatkan bahwa, kemudian kamu berikrar di depan umum akan memenuhinya, sedang kamu, wahai yang mendengar ayat Al-Quran ini dan yang hidup pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya, bahwa perjanjian itu memang pernah dilakukan oleh orang tua kalian. Ada juga yang menerjemahkan kata terakhir ayat ini dengan, mempersaksikannya, dalam arti, kamu yang mengikat perjanjian itu dengan Allah, mempersaksikan diri kamu sendiri bahwa ketika itu kamu penuh kesadaran, ketika itu, mengakui isi perjanjian itu. Bukti-bukti yang dimaksud adalah keadaan Bukit Tur yang telah diuraikan pada ayat 63 yang lalu. Ayat ini sekaligus mengingatkan perlunya persatuan dan kesatuan antar manusia. Ini dipahami dari penggunaan kata, darah kamu, atau diri kamu sendiri, dan kampung halaman kamu, padahal yang dimaksud adalah orang lain. Ini karena dalam pandangan Allah, seluruh manusia yang hidup di dunia ini pada hakikat adalah saudara seketurunan. Demikian juga, apa yang menimpa saudara seketurunan sewajarnya dirasakan sebagai menimpa diri sendiri. Perjanjian ini pun tidak sepenuhnya mereka laksanakan sebagaimana informasi ayat berikutnya.